Sebelum menyaksikan video berikut ini, silakan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Apapun yang kita lihat, itu belum tentu nyata. Terima kasih. Capek ya, luar biasa capek. perjalanannya. Capek lah. Alhamdulillah, masa tapi udah kaki sampai. pengen selonjor. Alhamdulillah. Yes, dibuka. Udah mulai. Nice. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabatku, subscriberku, sahabat daripada saudara kita. Kenapa suaramu kayak galau gitu? Kalau capek enggak? Capek lah. Ya, salam bahagia buat sahabat-sahabat Gus Nur Samsun dimanapun berada, sahabat Padepokan Cakrawala Nusantara dimanapun berada, begitupun juga sahabat Sabtu di channel dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dipertemukan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, saudara. Dan duitnya banyak. Dan duitnya Banyak. banyak. Kata Wahyu gitu. Kalau nggak banyak duitnya, nanti kambing yang mati nggak akan bisa kebeli lagi. Ya. Jadi alhamdulillah saudara, kita sudah berada di pulau yang berbeda ya. Tadi udah pulau mana? Pulau Bali dan sekarang Pulau Jawa. Tadi Pulau Dewata. Sekarang pulaunya GNS. Oh, Gitu. selisih 1 jam ya Gus ya. Selisih 1 jam. Berangkat jam 2 dari sana, Sampai nyampe sini sini jam 2. Luar biasa saudara. Pertama kaget ya kan Gus ya, hampir ketinggalan di jalan. Saat Gus kenapa tidak sadar? Pasti berpatok di jam tangan. Iya. Ya? Iya. Jam tangannya masih jam berapa di situ? Di situ jam 12. Jam 12. Tadi waktu berangkat ya. Iya. Sedangkan kita check in harus jam 1 ya. Jam 1. Jam 1 harus sudah sampai bandara ya. Jam 1 harus sampai di Padahal bandara. aku tuh belanja itu enjoy saja pokoknya. Lihat masih jam 12. Nyari nyantai. Gila, mana ya sapu lidi ya? Mana ya sapu lidi? Aku cari-cari, aku telepon nggak bisa kan. Nah, terus aku ditelepon sama si Agus. Udah belum Gus, ini tinggal 1 jam lagi kata Agus. Nah, saya jawab, "Loh kok tinggal 1 jam lagi?" Saya lihat. Nah, mikir saya, oh iya ya, ini sampai sisa 1 jam. Baru ingat, akhirnya aku buru-buru itu, aku nyari-nyari kamu, muter-muter nggak dapet. Akhirnya aku masuk ke batik-batik itu. Mataku ngeliat barang-barang yang bagus, udahlah. Langsung ya, Kuras waktu ya. Nah, kuras waktu, kuras sisi dompet. Iya, tapi itu pada saat kita menyadari, di situ kita mulai gelap apa Gus, kalau kerja itu udah mulai gelabakan ya, kalau bahasa kita itu gelabakan tuh Kelabakan. mulai gelas belusukan gitu ya, gegabah lah gitu ya. Bukan gegabah. Gimana jadi? Kesusu. Jadi sampai akhirnya kita sampai di bandara itu, mana pula perkara tiket itu sampai salah pula kan Gus ya. Namanya si Danis salah. Nama Jadi si kameramen ya. namanya Danis kan, Danis Kurniawan. Ini dibalik, Kurniawan Denmark. Kok Denmark? Saya lihat itu loh. Pak, ini mohon maaf ini salah. Ini bukan Denmark, ini harusnya Danis. Dicek ini gimana si pelayannya, kan aku kan udah dipanggil pesawat kita itu, udah dipanggil, udah diumumin. Udah aku bingung, aku bilang komplain itu. Buruan cepet ini, pesawat mau berangkat itu. Masa saya mau tembus goib? Kan nggak logika. Gitu ya gitu. Ya. Akhirnya sampai ya kan Gus ya. Alhamdulillah, kata si petugasnya tadi itu. Gini si petugasnya, nggak apa-apa Pak, ini aja lah Pak. Ini bisa nggak nanti? Bisa, nanti saya yang bertanggung jawab. Ya udah. Akhirnya kita masuk. Kita masuk. Itu si Agus masih di parkiran ternyata. Di parkiran bandara itu telepon. Telepon saya nggak keangkat kan. Akhirnya WA ke Danis. Itu gimana?
katanya udah oke, semua sudah masuk ini. Padahal kita masih lari-larian. Masih lari-larian. Lari-larian kita lari. Ini kaki saya sahabat-sahabat udah angka 8 ini. Angka 8 ini kaki saya. Udah pakai keriting pokoknya. Jadi pada saat sampai di pesawat tersebut, saudara nggak lama dari situ langsung tutup ya Gus ya? Iya. Jadi kita itu memang tepat waktu lah. Kalau dibilang tepat waktu sih itu tepat saja, tapi nggak disiplin ya. Bukan tepat waktu. Waktunya menempatkan kepada langkah kita. Nah, gimana maksudnya? Gitulah. Nggak ngerti. Iya. Aduh. Gimana jadi? Selawat. Ya jadi saudara, alhamdulillah di mana kita sudah sampai di tujuan ini di Surabaya ya Gun Gus ya. Bukan. Di mana? Ini di kamar hotel. Iya, maksudnya di kamar hotel yang berlokasi di Surabaya. Bukan. Di mana Gus? Di Waru Sidoarjo. Nah di Waru Sidoarjo saudara. Alhamdulillah di sini kita ditemani juga. Tapi kita cuma sebentar ya. Sebentar ya. Nanti langsung kita OTW ke Padepokan ya. Ini jadi sahabat-sahabat jangan terus. Oh iya ini Gusnya di Sidoarjo. Terus mau ketemu. Iya. Susah saya itu. Iya. Makanya tadi di bandara juga aduh. Iya. Soalnya bandara Surabaya itu banyak yang tahu saya, banyak yang kenal saya. Wajar ya. Wajar. Orang sombong itu pasti dikenal. Orang sombong. Sampai security di hotel juga kenal ya Gus ya? Iya. Kebetulan manajemennya Bandara Juanda kenal, nggak tahu lah, tahu. Kenal semua ya, alhamdulillah. Yang jelas Gus Nur Samsun ini dikenal karena ya memang sombongnya. Mungkin sebagian kenal sombong sehingga nggak mau negur, itu bisa jadi Gus. Tetapi kalau udah kenal bertemu dalam arti itu menegur dan Kalau GNS nggak sombong nggak akan terkenal. nggak akan terkenal saudara. Justru dengan adanya sombong itu mana ada spiritual yang lain yang sombong? Iya, ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Rocky Osi lembut, Kiprana Lewu bijak, baik, ya kan? Betul. Kang Ujang Bustami santun. Lah, terus Soleh Pati santun. Siapa lagi yang sombong? Nggak ada spiritual yang sombong. Nggak ada, hanya ya? GNS yang sombong. Nggak ada. Jadi hanya Gus Nur Samsun yang Ya. sombong saudara. Jadi jangan ditiru ya, nggak boleh. Biarkan saya yang kuat. Jadi kalau dalam bahasa sombong ini saudara, mana ada orang mengaku sombong sebetulnya. Nah, tapi ketika pengakuan tersebut diujarkan ya bisa kita sebut Itu sombong. bisa kita pahami ya. Jadi saudara dengan rasa bahagia dalam dalam perjalanan Dalam kita sampai keadaan capek, lelah, Iya. letih, pening, Kita- cenut-cenut. kita bersolawat terlebih dahulu lah supaya lebih tenang, lebih fresh lah. Ya udah kita bersolawat bersama, dimulai dengan Gus lah. Bersolawat Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doanya bagian sapu lidi. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun nutfi biha harul waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah Li khamsatun utufi biha haral wabah ilhatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Gus, misi kita ini nanti gimana Gus? Sapulidi ini kan saudara masih diminta untuk untuk disinilah ya Gus ya, Iya. membantu Gusnya. Jadi saya juga kebetulan sudah izin sama istri. Jadi
apa namanya, kita tetap gimana kameramen? Agak maju ya. Aduh. Gak usah maju-maju. Jadi agak keluar aja. Itu kan ada kolam renang. Langsung nyebur. Bukan nyebur, pakaian kan masih kotor. Iya. Biasanya kan kalau ada kolam renang, iya, matamu kan biasanya main air. Bukan main air. Terus nyuci piring. Nah. Jadi saya minta waktu 3 hari lah Gus ya. 4 hari lah. Nggak bisa saya seminggu Gus. Kenapa? Karena tadi sudah izin sama istri dan alhamdulillah istri saya memaklumi dalam keadaan seperti ini. Jadi alhamdulillah dalam izinan ini kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi apa ya Gus misinya Gus? Coba tolong di. Misinya kita insya Allah besok malam itu kita mendatangi di mana kampung. Saya itu dapat undangan dari Pak RT. Saya tapi nggak ingat, lupa namanya. Pak RT itu minta tolong. Itu aja. Nanti juga tahu sendiri, saya juga nggak tahu sih. Itu kronologinya gimana saya lupa karena sowannya itu 1,5 bulan yang lalu. Nah, nanti datengin aja sendirian kamu. Janganlah. Jangan. Mana tahu lokasi alamatnya. Jadi itu misi kita ya. Bukan kita, misimu. Misi. Jadi saudara, di mana ada salah satu apa ya kalau dibilang RT lah ya. RT di mana beliau minta bantu pada Gusnya untuk meminta pertolongan karena ada keresahan di kampungnya gitu ya Gus ya, tentang dukun santet ya. Ada ya. Ya, sebenarnya Gusnya udah cerita sebetulnya di balik kamera yang saya pahami di situ ternyata RT tersebut itu tidak atau apa ya, saudaranya ya dukun santet itu ya Gus ya. Masih saudaranya kayak gitu. Maksudnya itu harus kita selesaikan ya Gus ya. Harus ya. Dan di sini saya ada di kamar hotel di daerah Sidoarjo, nggak jauh dari Pangkalan Angkatan Udara. Ya, tidak jauh. Betul. Paling 2 kilo lah. Itu mungkin kurang lebih 2 kilo 3 kilo. Betul. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah meninggalkan Pulau Dewata dengan sedikit kebahagiaan dan banyak lelah. Tapi banyak oleh-oleh. Banyak oleh-oleh. Banyak pengalaman juga. Oleh-oleh buat siapa Gus? Istrinya Sapulidi. Oh iya. Buat tetangga-tetangga hebat. Betul. Kan Sapulidi. Semualah buat tetangga saja itu dikasih oleh-oleh. Gitu. Ya. Tetangga entah ayam, entah bebek, kan? Itu kita kasih lah pokoknya. Kita kasih lah. Kan udah ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Aduh. Semua ya. Jadi sahabat-sahabat kalian sudah tahu secara bahasa tubuh atau psikolognya kalian tahulah begitu indahnya dan begitu lelahnya kaki melangkah menyeberang pulau. Jadi Pulau Jawa ke Pulau Dewata, dan di situ pertama kali seumur hidup saya memasuki Pulau Dewata atau Bali. Bukan pertama sih sebetulnya. Pertama di videoin. Pertama di videoin dan pertama bersama artis, nggak begitu artis. Ya. Iya. Kalau lagian masa di Bali nggak ada yang kenal Sapulidi. Iya. Di bandara nggak ada yang kenal Sapulidi. Masa kenalnya sama GNS? GNS itu orangnya sombong. Bule kenal ya? Bule kenal GNS kan aneh loh. Bule itu kenal GNS. Bule Sutina. Iya. Aduh. Jadi sahabat-sahabat, untuk apa ya? Malam ini kita akan istirahat dan mandi, tentunya mandinya pun tidak pakai rinso ya.
Tidak pakai rinso. Nah, kalau mandi pakai rinso itu sapu lidi, ya, Pakai sama rinso. pakai Backlin. sabun colek, Backlin Gus. pakai backlin. Oh, gara-gara kamu ngeliat itu ya, Lihat apa? dukun Yahudi itu ya, sehingga Manjangin jenggot. manjangin jenggot. Ini nggak percaya Gus. Nanti saya kasih ada obat itu. Nanti Apa? panjang dia. Mau manjangin jenggot. Ada panjang nanti. Nanti setelah itu saya gerbek gitu ya. Enggak sih, nanti akan panjang. Cepat lah. Kurang lebih besok malam udah panjang. Kemarin itu sapu lidi itu sahabat-sahabat cerita sama saya, Gus, saya itu pengen gondrong. Tapi sama istrinya nggak boleh. Nggak boleh. Sebetulnya boleh, Yas. Boleh. Istrimu akan memperbolehkan kamu gondrong. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau rahasia saya, kenapa saya boleh memanjangkan rambut sama istri? Ya sebetulnya nggak boleh istri itu. Rahasia yang satu, Apa? suruh ke salon, ya kan? Maksudnya istri saya, udah salon ke sana. Itu suruh ke mall, ke Blok Pasar, kasih duit 1 bulan ya 10 atau 20 juta gitu kan. Tuh. Insya Allah akan dipotong. Diizinkan. Sebetulnya Gus, gondrong ini ketika dia proses mau panjang itu aja sih kadang diisi ya. Ya proses untuk panjang itu jelek biasanya. Jelek. Tapi kalau sudah panjang banget, rapi. Rapi. Ya. Awalnya saya juga dulu kayak gitu. Iya kan? Ya. Waktu proses mau panjang segini nih, itu udah ribet di sini, telinga itu udah ribet. Gitu. Pasti belah tengah ya kalau Enggak, rambut saya kebetulan nggak pernah belah tengah. nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pinggir ya. Nggak pinggir juga. Terus. Karena nggak ada jalan tol, jadi nggak bisa membelah. Gitu. Karena rambut saya nggak ada jalan tolnya. Nggak ada jalan tol. Nggak ada. Jika rambut masih belah tengah, berarti seberang sini itu ada kutu, seberang sini ada jamur. Berseberangan jadi. Berseberangan, nggak akan bisa menyatu. Salah Gus. Apa? Ini tuh gapura. Oh, dapura. jadi harus lewat tengah gitu Lewat ya. tengah. Nah, Jadi kalau dia mampu untuk melewati sini, insya Allah Gus. insya Allah apa? Insya Allah. Hanya kutu yang bisa masuknya. Aduh. Insya Allah. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah dengan selamat penerbangan kami dan insya Allah tanggal 23 saya bersama tim tapi tanpa sapu lidi. Mungkin saya juga mengundang sapu lidi bersama istrinya dan Udin. Kalau pengen ikut kembali silakan. Mumpung saya masih jadi sultan. Mumpung jadi sultan masih. Nah, itu. Jadi silakan buat istrinya sapu lidi. Nah, dengar tuh. Kalau mau jalan-jalan kembali, terbang saja, datang ke Jawa. Nanti kita berangkat bareng-bareng tanggal 23 Februari 2022. Dan di situ saya kenapa kembali? Kembali itu saya bukan untuk liburan besok itu. Besok bulan Februari bukan untuk liburan. Ya. Dan bukan untuk pengobatan, bukan. Saya tidak melayani, tidak menerima pengobatan dalam bentuk apapun dan konsultasi dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun, selama di Bali nanti. Kalau pengen konsultasi berobat dan sebagainya, kalian bisa datang ke cabang, ya, Padepokan cabang yang ada di Bali. Nah, jadi Padepokan cabang itu di mana? Ya, kalian akan tahu konten saya kemarin itu saya meresmikan cabang Padepokan Cakralodaya Nusantara ada di Bali ya. Nah, jadi apa ya? Saya di Bali itu tanggal 23 lah. Tanggal 25 itu saya kerja. Saya itu kerja di Bali, kerja apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Nah, nguli itu adalah kuli itu adalah menyalurkan tenaga. Bangunan itu adalah membangun suatu rencana, suatu cita-cita. Nah, membangun bukan berarti pembangunan ini. Kuli bangunan itu tidak bisa dikatakan bangunan ini, bukan. Tapi kuli bangunan yang saya kerjakan adalah karena saya memilih sekarang ini posisi saat ini saya sedang menyiapkan single terbaru
yang berjudul nih sahabat-sahabat, judulnya ada di mana ya? Jadi adalah judulnya itu ada di sini maksudnya. Jadi kalian tunggu saja lagunya, rilisnya kapan itu tunggu saja. Insya Allah sebelum Ramadan akan rilis, sebelum Ramadan ya akan rilis. Nah. Judul lagunya adalah Kadot mana ya? Lupa aku. Soalnya bahasa Inggris. Jadi nggak ngerti aku bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya ya? Ada. Kalau Wahyu itu pinter itu. Makanya kalau ngerayu-ngerayu cewek itu Wahyu pakai bahasa Inggris supaya istrinya nggak tahu. Gitu. Itu nggak pinter Wahyu. Terusin aja istiqomah. Artinya nggak ngerti artinya. Judul lagunya itu apa Gus? My Every Step STEP. Apa? Gimana tulisannya? MZ kan My. EVERZ yang artinya every kan? Every STEP Step. Saya kemarin saya apa ya Wahyu? Setiap langkah. Setiap langkah. Jadi kenapa kita bisa bersamaan? Jadi begini. Saya menciptakan lagu ini di mana artinya adalah seorang manusia yang bingung dengan jati dirinya, yang sedang mencari jati dirinya. Bagaimana cara menemukan jati diri itu ya harus melangkah, dan perjalanan langkah kehidupan itu pasti menemukan rasa lelah. Dikala sudah lelah maka duduklah, bersilalah dan ingatlah Tuhan. Maka di situ akan menemukan jati dirimu. Betul sekali. Kalau masih terus melangkah tidak akan menemukan jati diri. Benar sekali. Kayak tahu-tahu aja. Benar sekali. Jadi kapan lirik itu proses rilisnya? Berapa lama? Enggak. Pembuatan rencana berapa lama? Proses tag video untuk syutingnya mungkin 3 hari. 3 hari atau mungkin 3 hari 4 hari lah. Terus untuk pembuatan video klipnya itu menempuh mungkin 1 bulan lebih. Dan itu harus kerja keras. Timnya ada sekitar 15 orang, maksimal 15 orang yang mengerjakan satu lagu. Biaya yang sudah kita siapkan itu ya di bawah 200 juta untuk satu lagu. Ya, di bawah 200 juta itu untuk satu lagu. Itu belum aneh yang lain-lainnya. Ini untuk mengenai lagu, belum transportnya, belum jajannya, belum makannya dan lain-lainnya, belum menyewa tempatnya, karena tempat yang kita sewa itu kelas B kelas ya. Apa artinya? Bahasanya apa sih? Yang berkelas lah ya. B kelas gitu. B kelas kan? Iya. Bahasanya gimana sih bahasa Inggrisnya? B kelas. High class tinggi, high class bagus lah ya. High class 1, high class 2 gitu kan. High class SD, kelas SMP gitu kan. Pokoknya yang terbaik lah. Ya, yang terbaik untuk yang baik. Yang baik. Kenapa kamu lelah? Kenapa Gus? Karena kau terus melangkah. Siap, betul sekali. Kenapa engkau capek? Karena ya pikiran masa aku terus ngomong. Puitis sedikit ngapa? Jadi orang itu romantis, pantesan istrimu kayak gitu. Gimana? Telepon terus di mana? Ya. Kemana? Jadi insyaallah sebulan ya. Rilis setelah dari tanggal 23. Ya kurang lebih hampir 2 bulan lah. Oh 2 bulan. Hampir.
Untuk paling cepat 1 bulan itu selesai. Untuk paling cepat ya, itu paling cepat. Pokoknya sebelum Ramadan itu Udah tayang. entah 2 hari sebelum Ramadan atau apa udah tayang. Dan semoga ini lagu atau single ini bisa mewakili Indonesia di kancah Go internasional. Walaupun saya tidak akan menjadi penyanyi karena saya akan menjadi dukun. Masih jadi mau dukun. Ya iya no. Masih jadi mau dukun. Bukan masih mau menjadi dukun. Jadi saya akan menjadi dukun. Dukun santet. Enggak. Duduk dengan tekun. Nah. Dukun cabul. Duduk dengan tekun sambil ngisap rokok ngebul. Nah. Iya kan? Tas dulu dah. Pinter berarti. Masya Allah. Kapan kamu belajar? Kok baru pulang dari Bali kok pinter kayak gini? Ya. Karena memang harus diluruskan kan, di netizen kan banyak yang bentrok dan pro dan kontra lah gitu. Pro dengan kontra. Kalau yang pro udah paham biasanya. Udah paham apa Nah, maksudnya. yang kontra ini yang kadang yang kurang paham. Jadi begitu ya sahabat-sahabat, informasi dari kami alhamdulillah, dan kami berdua mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya dan atas doa, restu dan ridho kalian semua. Dan doakan kami semoga semangat terus dan sehat selalu. Tentunya tentunya ya pokoknya semakin berkarya lah, semakin terus bisa menghibur kalian semua dalam bentuk apapun, dalam bentuk konten apapun. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waco Sholawat.